Sebagai manusia, kita harus dituntut selalu berubah di setiap waktunya, di setiap hari, setiap menit, setiap jam, bahkan di setiap detiknya. Kita tidak hanya terjebak pada rutinitas, karena keadaan juga harus terus berubah. Dan dalam hidup ini, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jika kita menginginkan hal yang baik, maka kita juga harus siap terhadap hal-hal yang buruk. Sehingga apabila yang terjadi pada kita nantinya adalah kejadian yang buruk, maka kita tidak akan depresi, kita tidak akan menyesal, atau bahkan kita tidak akan frustasi, yang endingnya atau akhirnya adalah menyalahkan diri sendiri. Terkadang kita mendapatkan berita buruk namun kenyataannya baik, dan hal inilah akan menjadi surprise buat kita. Namun apakah sebaliknya kita siap? Kita mendapatkan berita baik namun kenyataannya mengecewakan. Nah, hal ini yang sering menyebabkan muncul perasaan galau, stres, depresi, atau bahkan frustasi, sehingga bisa menyalahkan diri sendiri. Seringkali kita menganggap suatu itu mudah, namun kenyataannya sulit. Sebaliknya, ketika kita membayangkan suatu hal yang memberatkan, namun ternyata justru malah gampang. Dan adanya realitas seperti ini, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dengan persiapan yang matang, akan dapat mengantisipasi masalah-masalah yang timbul, sehingga tidak menimbulkan banyak kegalauan, banyak penyesalan, ataupun frustasi dan depresi dan lain sebagainya. Justru banyak hal yang membuat orang jadi frustasi atau depresi. Contoh, bagi seorang mahasiswa nilai IPK yang diterima Nasakom alias nilai 1, atau seorang karyawan yang tadinya karyawan teladan menjadi karyawan telatan, bisnis yang gagal terus, putus dengan pasangan, dan sebagainya. Terkadang ini menjadi hal sederhana namun impact-nya dalam hidup kita sangat berpengaruh. Nah, saya akan membagikan dan bagaimana caranya kita mengubah cara pandang kita. Yang pertama adalah kenali dulu siapa diri kita. Sangat mudah mengenali karakter atau kebiasaan pasangan kita, teman kita, bos kita, dan bahkan dengan mudahnya kita gampang menilai orang lain. Dan mungkin sebaliknya, kenapa kita sulit mengenali diri kita sendiri? Nah, saya akan kasih tahu caranya bagaimana kita bisa memunculkan atau kita bisa menilai diri kita sendiri. Yang pertama, terhadap hal ini kita harus tahu dulu siapa diri kita yang sebenarnya. Karena di dalam diri kita, manusia terdapat 2 perspektif, yaitu perspektif positif dan perspektif negatif. Nah, terhadap hal positif yang kita miliki harus kita pupuk, harus kita tingkatkan. Sedangkan untuk hal yang negatif, kita harus berusaha meminimalisir ataupun memperbaikinya satu persatu. Jadi kita harus 2 perspektif ini harus kita tahu dulu. Apa nih positifnya kita? Apa nih negatifnya kita? Sehingga kita tahu mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita tingkatkan. Juga harus ada kendali sehingga ibarat rem tidak blong. Kita tidak jatuh dan menjadi congkak karena kelebihan yang kita punya. Gitu. Jadi sehingga kita menjadi pribadi yang overconfident atau percaya diri. Selanjutnya, di samping kita mengenali siapa diri kita, yang kedua adalah perluaslah networking kita, pergaulan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, teman nongkrong kita. Karena semakin luas pergaulan kita, maka semakin meningkatkan kreativitas kita. Dan banyak tipe-tipe karakter yang kita temui atau kita hadapi dengan grade yang berbeda-beda akan menjadikan pola pikir kita menjadi berkembang dan bertambah luas. Nah, dengan konsep diri ini, konsep kita mengenali diri, konsep kita memperluas pergaulan, maka akan dapat membuat kita hidup bahagia. Karena segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang tidak menarik, dan tidak ada yang tidak membahagiakan. Yang tidak menarik dan membuat kita tidak bahagia adalah cara pandang kita.